Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat 21 Juni bertempat di rumah keluarga Ibu Retno pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 23 Juni dilayani oleh Bapak Pendeta Boris Manurung. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. Hari Selasa 25 Juni diadakan ibadah WDI dilayani oleh Ibu Pendeta Arta Mulyanto. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan ya, kita masih bisa berkumpul ya pada pagi hari ini. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Permasalahan kita tinggalkan dulu di parkiran depan. Di sini kita beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena di saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, Yesus sedang bertempur melawan segala permasalahan kita. Amin. Saya ingin mengulangi beberapa pengumuman. Hari Jumat komsel di rumah keluarga Ibu Retno. Kemudian hari Minggu ibadah dilayani oleh Bapak Pendeta Boris Manurung. Dan juga hari Selasa 25 Juni mengundang para kaum wanita untuk ibadah WDI, nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Arta Mulyanto. Ini Mimin tampilkan bacaan Alkitab di Minggu 16 Juni. Saudara bisa lihat di layar belakang. Ayo saudara, kita waktunya sudah semakin dekat. Sama-sama kita lebih giat lagi baca Alkitab supaya kita lebih kenal Yesus, dekat dengan Tuhan. Untuk apa hidup 1000 tahun kalau tidak mengenal Yesus, tidak dekat dengan Tuhan? Kalau kita udah mengenal Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, memang permasalahan itu selalu ada. Tuhan mengizinkan masalah itu ada di hidup kita. Tapi bersama dengan Tuhan, segala problema kehidupan, permasalahan kehidupan, dia tidak tinggalkan. Dia pasti akan mendampingi kita hingga sampai menemukan solusi jalan keluarnya. Seperti kesaksian yang akan kita dengar ini dari seorang jemaat, kita sambut Ibu Lina. Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Ya, saya mau menyaksikan keajaiban kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Ya, kalau mau dibilang Yesus baik, sangat-sangat teramat baik. Karena saya hidup selalu oleh karena mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau saya mau cerita sepertinya tidak habis-habisnya saudara. Tapi saya akan menceritakan kesaksian betapa Tuhan itu baik. Kesaksian Andri dan Alfi ya saudara. Waktu itu pagi-pagi memang cukup lama ya. Jadi saya pendam tapi katakan ceritakan. Waktu itu saya pagi-pagi saya mau ke rumah kakak saya sama Jordi. Di pertengahan jalan yang hampir di Siloam sana, tiba-tiba kami ditabrak dari belakang. Paha saya ini ditabrak begitu. Kami hampir jatuh saudara, udah oleng. Dari Yesus saya katakan gitu. Ya puji Tuhan kami tidak apa-apa, cuman memang karena benturan yang begitu keras, paha saya sempat biru, memer ya. Dan di belakang saya itu tiba-tiba kencang sekali busa gitu kan saudara, jatuh tuh motor yang menabrak kami. Dan saat kami menengok orang itu saudara, helmnya sudah lepas dan bukan bocor saudara, palanya pecah. Dan dia sudah tidak sadarkan diri. Jadi kami sempat berhenti tuh, kami lihat. Terus saya bilang, secara naluri saya sebagai ibu ya, saya takut karena kan kita ada hubungan sama kita, berbenturan sama kita. Saya takut anak saya diapa-apain orang, masa ya. Ndri, udah ayo kita jalan, saya bilang. Nanti kita, ini bukan kita kok yang salah, dia yang nabrak kita untuk kita nggak jatuh. Saya bilang.
Tapi anak saya luar biasa. Saya percaya Tuhan pakai dia untuk menolong orang ini. Dan dia bilang, enggak Mi, karena dia udah lihat ya keadaan orang itu dan benar-benar tidak sadar. Enggak Mi, aku nggak bisa ninggalin orang ini begitu aja, kata dia. Nanti aku akan menyesal seumur hidup, apalagi kalau dia sampai ada apa-apa. Ya udah, saya juga ya udah. Akhirnya singkat cerita kami tolong dengan dia dan temannya. Tapi yang jadi masalah saudara, saat dibawa di rumah sakit, apa kata mereka? Ini katanya yang nabrak, kami yang dibilang yang nabrak. Saya bilang enggak. Kami mau menolong lu, enggak nabrak, kami bukan yang ditabrak. Mas sebenarnya kami yang ditabrak kan gitu. Ya singkat cerita, akhirnya saudara, itu yang ditabrak itu, yang jatuh itu Grab saudara. Singkat cerita, akhirnya itu orang-orang Grab kumpul semua saudara. Waduh, secara manusia saya begitu takut, saya takut. Begini banyak, itu anak saya si Jordi Andrian itu kurus banget, kecil, kalau dihajarin begitu bagaimana gitu kan. Tapi saya tetap, Tuhan tolong, aku percaya Engkau hakim yang adil, aku percaya Engkau tahu setiap kebenaran, tolong kami. Dan saat itu ya udah ngumpul semua mendakwa kami, semua mengintimidasi kami. Katanya iya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia yang nabrak, dia mau kabur katanya. Saya bilang enggak loh, kita nggak mau kabur. Jadi juga begitu. Ini buktinya kami ada di sini, justru kami mau nolong. Wah, pokoknya udah begitu, pokoknya kacau saudara. Banyak itu udah tahu sendiri lah, grup mereka itu kalau udah menyatu, wah udah puluhan orang. Sepertinya kita, Tuhan seperti kayak di lembah kekelaman, sepertinya kita tuh domba di tengah-tengah serigala, kita takut. Tapi Tuhan bilang apa sama saya? Jangan takut. Terus dia kasih saya ayat, kamu baca di dalam Mazmur 9 ayat 1-5, dia bilang, kamu baca. Dan saya baca. Di tengah ketakutan saya sebagai ibu, saya baca. Ternyata itu dia bilang, dia hakim yang benar. Dia akan menjaga kita. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Terus saya langsung di saat itu juga, di ayat itu juga dikatakan ucapkan syukur. Jadi saat itu saya bersyukur, terima kasih Tuhan, aku percaya. Saya katakan aku percaya. Dan udah pokoknya terus anak saya dibawa tuh. Saya udah sangat khawatir. Saya udah takut dia digebukin aja. Soalnya semua mendakwa dia yang menabrak dan dia mau kabur. Sampai semuanya, awas kamu ya. Semuanya pada intimidasi kami. Awas kamu ya kalau kabur ya. Kamu mesti tanggung semua ini. Kamu harus obati mereka sampai si korban sampai dia sembuh. Secara manusia Tuhan Engkau tahu keadaan kami. Tuhan, kami percaya Engkau membela kami. Ya singkat cerita akhirnya pokoknya dengan segala intimidasi, dengan segala tekanan-tekanan yang kami dapatkan, tapi Tuhan itu baik. Kami dapat melewatinya. Terus akhirnya singkat cerita akhirnya kami dengan tadinya dia bilang begini, kamu harus menanggung ini karena kita ini orang gak punya. Dia katanya udah kamu tabrak, sedangkan istrinya mau melahirkan. Jadi saudara bayangin, masa kita juga suruh nanggung istrinya melahirkan? Karena katanya gitunya udah, bagaimana sih? Kalau begini mas, saya bilang akhirnya saya sempat marah juga. Dan saya percaya Tuhan udah bela kami ya. Kalau begitu kita polisiin aja. Dia sempat diam. Ya singkat cerita akhirnya diurusin tuh saudara, diurusin kami. Akhirnya mungkin tadinya kan katanya Grab mau kasih ada dana, tapi nggak jadi karena dia belum di jam kerja kecelakaan itu, jadi nggak jadi. Dan akhirnya runding kami disuruh ngurusin surat untuk ke itu Jasara Harja. Singkat cerita ya kami sempatlah kami harus mengeluarkan uang karena memang belum ada kami pembelaan untuk kami bagaimana. Ya udah itu akhirnya kami urus supaya dia bisa ditanganin. Katanya ya biaya sekitar 50 juta kalau BPJS dan Jasara Harja nggak keluar uangnya, kamu yang harus tanggung. Saya terus berdoa, Tuhan Engkaulah penolong kami, Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli. Terus udah akhirnya kami pulang dan Tuhan ingatkan juga, kamu cari CCTV. Nah Tuhan ingatkan cari CCTV ya.
terus Andi cari CCTV, ya ternyata akhirnya kami dapatkan bukan kami yang salah. Jadi dia meleng, dia ngadep sana, akhirnya nyenggol kami. Ya itulah akhirnya kejadiannya. Dan di situ juga karena nggak ada keputusan bahwa siapa yang salah, udah ya tolong ya. Akhirnya terakhir dia minta tolong, dia susah kasihan, tolong kamu ya urusin ini. Ya memang secara manusia kita juga berat harus membiayai semua itu urusan, tapi puji Tuhan dibanding dengan saya harus ya katanya 60 jutaan 50 jutaan begitu kurang lebihnya, ya kami sempat keluar ya sekitar 2 juta lah. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Akhirnya ya dengan diurusin surat itu, surat-surat Andri semua ditahan. Tapi terus kami pokoknya tetap walaupun ini masih dapat intimidasi. Dia bilang gak peduli lah, dia bilang inilah suruh segala si Andri ikut bantuin nungguin katanya keluarganya karena dia mau cari duit keluarganya. Kami juga begitu, nggak bisa sampai polisi juga telepon. Nah akhirnya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya, dia selalu menepati janjinya, dia ya dan amin. Akhirnya saya waktu mau taruh surat-surat itu ngurusin, kami sempat ini berapa lama Pak surat-surat kami ditahan, paling cepat sebulan. Dan tapi kalau si korban belum sembuh harus tunggu gitu. Terus akhirnya ya kita karena udah ada CCTV itu, kami sebulan itu kami bawa lah bukti itu. Tuhan Yesus luar biasa. Dan dikasih bawa ini bukan kamu yang salah katanya, udah bawa suratnya dikasih tanpa harus menunggu si korban sembuh. Ya itulah kebaikan Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Ya saya itu tidak pernah mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Seperti kejadian waktu Alfi juga ya saudara. Saya waktu itu mau pelayanan Natal di Tangerang. Terus ya tiba-tiba malam saya dikabarin, Mah, Alfi kecelakaan. Terus bagaimana? Pokoknya nggak ada kabar tuh. Saya WA si Ferdian nggak ada kabar, saya WA si Andri nggak ada kabar. Rupanya mereka masing-masing punya tugas. Si Ferdian ngurusin motor dan mobil yang ini, Andri ngurusin Alfi sama surat-suratnya. Terus, aduh tolong dong, saya bilang kabarin. Kami sebagai orang tua kan khawatir bagaimana keadaan dia. Terus nggak kabar-kabar. Tahu nggak saudara? Akhirnya masa yang telepon siapa? Si Alfi sendiri telepon saya. Itu dengan muka yang udah pecah, darah melulu, itu basah itunya ini. Aduh Tuhan, saya bilang terus bagaimana kamu? Tapi memang Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya sekali lagi mengucap syukur ya saudara. Secara manusia motornya aja hancur, tapi dia badannya gak ada yang luka. Sampai di CT scan semua tengkoraknya semuanya baik. Saya bilang Tuhan terima kasih ya, karena sebelum saya ditanganin sama dokter saya udah bilang Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang tetap sama, Engkau yang akan membalut luka anakku. Ya itu singkat cerita ya, kami akhirnya ngurus sampai pagi. Saya bilang sampai pagi aja masih belum ditanganin saudara. Saya bilang ini bagaimana sih? Aduh Tuhan tolong kayak minta sama ini suruh jahit dulu gitu loh, jangan sampai pendarahannya begitu dahsyat. Itu darahnya benar-benar banyak sampai kececer di jalan, sampai di tas di motor, pokoknya begitu banyak. Terus nggak bisa ternyata nggak bisa, itu nggak bisa dijahit biasa, dia harus dibedah katanya. Ya nggak, kalau bagaimana dong? Ya akhirnya nunggu. Ya itu sekali lagi saya bilang Tuhan Yesus baik. Sambil tuh surat diurus, akhirnya kira-kira bayangin saudara, kejadian jam 12-an baru ditanganin jam 10 malam, baru dibedah. Berapa banyak itu darah yang keluar. Tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, dia menolong kita yang sembuh. Kenapa saudara? Alfi semua dites darahnya, apanya semuanya bagus saudara, bagus. Jadi nggak ada yang kekurangan darah. Oh Tuhan Yesus terima kasih ya, akhirnya ditanganin. Dan Tuhan Yesus, saya percaya Engkau tahu keadaan kami. Yaitu saya juga berterima kasih sama Bapak Gembala kami Pak Jun ya.
sudah membantu kami, sangat-sangat terbantu. Juga kepada semua jemaat, terima kasih sudah membantu kami. Ya, sampai saat ini saudara lihat Tuhan Yesus baik, Alfi sudah sembuh, karena kami sudah selesai, kami boleh lebih dari pemenang. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita hadirnya kita siapkan amin. Mari kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Allah untuk semua kebaikan. Terima kasih Roh Kudus yang bertaruh dalam hati kami.
katakan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, Engkaulah pertolongan kami, tempat kami berseru dan memohon pertolongan kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami berseru Bapa, beri kepada kami pewahyuan yang baru. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa. Roh Kudus, belas kasihan-Mu atas kami. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami mau melakukan. Dan kita semua yang siap mendengarkan dan melakukan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya, terima kasih buat kesaksian. Terima kasih juga buat tim pujian penyembahan. Dan pagi hari ini saudara, saya mau sharing tentang inferiority complex saudara. Sambil disiapkan kita buka firman Tuhan di kitab Kejadian 1 ayat 31 saudara. Kejadian 1 ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat 31. Yang sudah ketemu, saya mau ajak kita semua bangkit berdiri dan baca satu ayat ini sama-sama saudara. Kejadian 1 ayatnya yang ke-31. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Silakan duduk saudara. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, yang saudara bisa baca di ayat-ayat awal di Kejadian pasal yang pertama, waktu dia mau ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia bicara sama cakrawala saudara. Muncul tuh yang namanya bintang, muncul yang namanya benda-benda penerang seperti matahari, bulan dan sebagainya saudara. Dan waktu Tuhan mau ciptakan ikan-ikan, dia bicara sama air saudara. Biarlah di air ini berkeriapan makhluk-makhluk hidup. Baru muncul yang namanya makhluk-makhluk yang tinggal di dalam air. Dia gak bilang kepada ikan muncul, dia bilangnya kepada air, lalu muncullah ikan-ikan saudara. Lalu dia berkata saudara kepada tanah. Untuk apa? Untuk muncul yang namanya tumbuh-tumbuhan. Kita sama-sama tahu bahwa manusia itu berasal dari debu dan tanah. Tapi Tuhan gak berfirman kepada debu, Tuhan gak berfirman kepada tanah waktu dia menciptakan manusia. Tetapi justru Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Jadi waktu Tuhan ciptakan ikan, dia ngomong sama air. Waktu dia ciptakan burung-burung, dia ngomong sama langit dan udara. Waktu dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ngomong sama tanah. Tapi waktu dia ciptakan saudara dan saya, dia ngomong kepada dirinya sendiri saudara. Itu membuktikan bahwa kualitas saudara dan saya sebagai manusia itu berdasarkan kualitas ilahi atau berdasarkan kualitas Allah. Sebab itu waktu hari pertama dia menciptakan, hari kedua dia menciptakan, hari ketiga dia menciptakan, dia selalu menutup hari itu dengan berkata, sungguh baik yang diciptakan Tuhan pada hari itu. Tapi di hari ke-6 dia bilang di ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, yaitu dia melihat manusia, dia melihat saudara dan saya, bukan hanya kualitasnya baik, tapi kualitasnya sungguh amat baik. Bilang kanan kirinya, you are the best. Amin saudara. Bahwa kualitas saudara dan saya itu kualitas yang paling terbaik. Dan kalau Tuhan menciptakan yang terbaik, sudah pasti kualitas yang terbaik. Mungkin saudara bisa pergi ke toko, saudara bisa berbelanja sesuatu, saudara ya, dibilang ini kualitas yang the best, ini kualitas yang terbaik, tapi bisa jadi itu imitasi. Bisa jadi itu barang bukan yang terbaik, hanya omongnya saja terbaik. Ketahuilah saudara, waktu dia ciptakan manusia, dia berkata sungguh amat baik saudara. Nah waktu Tuhan bilang sungguh amat baik, itu berarti benar-benar baik. Kalau saudara lihat ya, misalnya saudara pergi ke taman safari, atau saudara pergi ke misalnya SeaWorld atau akuarium ya Jakarta Aquarium yang ada di Neo Soho, saudara bisa lihat tuh ya binatang-binatang ciptaan Tuhan ya, unik-unik ya. Bahkan kalau jenis kucing aja itu mulai dari ada kucing yang saudara berkeliaran di jalan sampai kucing yang jenisnya harimau ya,
yang satu belangnya begini, yang satu belangnya begitu. Betapa Tuhan sangat detail memperlakukan semuanya. Bahkan saudara, ya, firman Tuhan katakan bahwa Adam itu bisa menamai semua nama hewan. Sampai hari ini masih banyak spesies yang belum dinamai, saudara, atau diketemukan oleh ilmuwan. Berapa banyak spesies yang ada, saudara. Bahkan burung-burung. Kalau saya termasuk penyuka salah satu channel namanya Animal Planet, saudara. Ya, di channel Animal Planet itu saya suka melihat betapa kok Tuhan bisa detail seperti ini ya. Bagaimana saudara, ikan itu ada yang makannya memang dari plankton-plankton yang di dalam air, tapi ada ikan yang dia makannya serangga. Bagaimana cara makan serangganya? Dia akan muncul di permukaan, lalu dia bisa semprot air terhadap serangga yang lagi terbang, saudara. Ya, disemprot air, lalu serangga itu kena air, lalu basah dan jatuh ke air, dan itu dimakan oleh ikan, saudara. Firman Tuhan katakan di kitab Ayub, karena saya lagi pembacanya di kitab Ayub, bahwa salah satu raja hewan itu namanya buaya. Buaya ini betapa badannya itu dipenuhi oleh perisai. Bahkan orang yang berusaha bergulat dengannya atau bertarung dengannya itu akan diputar-putar. Nah, kalau saudara lihat buaya bertarung, ya, dia akan tangkap mangsanya lalu diputar-putar mangsanya, saudara. Belum lagi kita lihat jenis-jenis yang lain, luar biasa. Belum lagi kita ngomong masalah tumbuh-tumbuhan. Lucu ya, ada yang pohon besar, batang-batangnya indah, tapi pohon yang besar itu juga ada yang versi kecilnya, saudara, yang kita bisa sebut dengan bonsai. Nah, itu bahkan saudara ada lomba-lombanya loh, ya. Saya kalau melihat tanaman, wah, luar biasa, saudara. Saya punya di rumah itu kayak perkarangan, cuman kecil aja gitu, saudara. Pekarangan kecil aja, ya. Dan itu di pekarangan yang kecil itu, saudara, itu ya, saudara saya taruh tanaman. Dia tanamannya, saya lupa namanya apa gitu, tapi dia hanya berkembang kalau di atas jam 9. Jadi kalau di atas jam 9 itu bunganya mekar, saudara. Nanti sampai jam berapa dia diem lagi gitu loh, berkuncup lagi gitu. Nanti di atas jam 9 dia mekar lagi gitu. Kok bisa begini gitu? Bahkan bisa tumbuh di mana aja. Makanya Tuhan berkata apa? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Lalu Tuhan bilang apa? Lihatlah bunga bakung di ladang. Nah, bunga bakung di ladang ini sebetulnya rumput liar, saudara. Bahkan bisa tumbuh. Ini bakal hal yang menurut saya lucu, tapi juga agak-agak jijik juga, saudara. Saya itu di kamar mandi, di salah satu kamar mandi, ya, terutama yang biasa anak-anak pada mandi, saudara. Karena kalau anak-anak kan namanya masih kecil, kalau mandi tuh air berceceran di mana-mana gitu ya. Jadi di kamar mandi itu kita siapin dua serokan gitulah ya. Dua serokan supaya narikin air gitu biar kering, saudara ya. Nah, ada satu yang buat sikat. Jadi dia panjang batangnya gitu, yang satu buat sikat, satu buat nyerok air. Nah, yang sikat ini tahu nggak, saudara, hari-hari ini ada apa? Di sekitar sikatnya ada jamur. Jamur tumbuh, saudara. Saya pikir ini apaan, nyangkut kotoran gitu kali ya. Nggak taunya jamur. Sampai anak saya si Liliana sama Mesya, "Ew, what is that?" gitu kan. Jamur tumbuh di batang serokannya, saudara. Nah, firman Tuhan katakan apa? Bahwa bunga bakung yang di ladang itu yang hari ini tumbuh dan besok nggak ada, saudara, itu dipelihara Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Apalagi saudara, bahwa yang hari ini ada besok aja dibuang, saudara, itu Tuhan pelihara. Nah, apa kaitannya dengan judul khotbah saya, inferiority complex, saudara? Ternyata ini saya kasih definisi, saudara. Apa sih inferiority complex? Inferiority complex itu adalah gangguan kepribadian di mana seseorang meragukan kemampuan dirinya atau merasa rendah diri. Nah, kondisi ini membuat pengidapnya kehilangan rasa percaya diri dan selalu merasa kurang dalam berbagai aspek kehidupan seperti intelektual, sosial, dan fisik. Tanpa kita sadari, saudara, banyak orang itu kalau saudara merasa khawatir dalam hidup, saudara merasa kurang dalam hidup, saudara merasa nggak bisa dalam hidup, itu nama penyebabnya, nama gejalanya adalah inferiority complex. Next slide. Biasanya orang yang mengidap ini, dia punya kalimat ini, "Aku bisa kalau." Coba saya sekaya kamu, pasti saya. Coba
Kalau orang tua saya punya modal, coba aku bisa kalau. Aku bisa sih melayani kalau. Aku bisa sih bisnis kalau. Aku bisa sih hebat seperti dia kalau. Sehingga, next slide, hidupnya cuma dua ini saudara. Yang pertama regret atau menyesal. Yang kedua apa? Worry, khawatir. Orang yang menyesal selalu berkaitan sama masa lalu. Ya, abis saya begini sih, sekolahnya begini, abis saya kerjanya begini sih, abis saya punya orang tua begini sih, makanya. Jadi nyesal. Lalu dia lihat lagi ke depan, aduh modal saya cuma segini, kerjaan saya begini. Belum lagi kalau sekarang saudara lihat sosial media, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram, saudara, sekarang yang lagi rame didengungkan apa? Didengungkan resesi. Ini udah resesi, ini semuanya udah kacau. Lalu banyak orang kena judi online dan sebagainya, saudara. Sehingga tanpa sadar saudara, kita punya rasa, yaitu apa? Selalu kurang. Selalu kurang. Di dalam hidup, bukankah ini semua yang kita doakan saudara? Apakah itu bisnis kita? Apakah itu pernikahan kita? Apakah itu karir kita? Apakah itu studi anak-anak kita? Saudara mungkin yang kemarin anak-anaknya juara, tapi mungkin juaranya cuma di bidang A. Lalu merasa kurang ketika ada anak orang lain yang juaranya lebih banyak bidangnya, langsung merasa kurang lagi. Itu namanya inferiority complex. Inferior, lawan katanya apa? Superior. Orang yang menjadi superior, saya pelajari juga, yang punya superiority complex sebetulnya juga bukan karena punya lebih, tapi dia menjadi superior karena merasa kurang juga. Karena dia merasa kurang, dia termotivasi untuk menjadi superior, saudara. Ada orang-orang yang berusaha hidupnya itu pengen maju supaya apa? Supaya nggak diremehin lagi sama orang lain, supaya nggak dipandang rendah lagi sama orang lain. Jadi sebetulnya bukan karena punya, tapi juga karena merasa kurang. Ada ibu-ibu yang pergi ke gym, hidup sehat, ya pokoknya tampil keren supaya apa? Daripada laki gua ntar ngelirik cewek lain. Jadi ngerasa apa? Aku bisa kalau. Tapi gimana nanti gimana suami saya? Suami-suami juga merasa gitu, berusaha kerja keras dan sebagainya, berdoa sama Tuhan. Kenapa? Supaya nggak kurang. Jadi ternyata hidup kita kebanyakan dimotivasi itu karena inferiority complex. Karena kita pengen melengkapi apa yang kita belum punya. Tetapi firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatunya lalu dia tutup itu. Dia beri kesimpulan hari itu waktu dia ciptakan manusia, bahwa dia ciptakan manusia sungguh amat baik. Nah, karena manusia sungguh amat baik, karena manusia diciptakan waktu Tuhan bicara, dia bicara ke dirinya, dia nggak bicara ke udara, dia nggak bicara ke tanah, dia nggak bicara ke air, dia bicara kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara punya quality, itu quality Tuhan. Saudara punya kualitas Tuhan. Tidak heran, waktu manusia jatuh dalam dosa, dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus manusia. Kenapa harus sampai Yesus anak Allah menebus manusia? Karena kualitas saudara. Kualitas saudara, kualitas Tuhan. Karena saudara punya kualitas Tuhan, makanya saudara diserang dengan berbagai pemikiran oleh si jahat bahwa saudara kurang. Waktu Hawa lagi diam-diam, Adam gak tahu kemana, dia lihat Taman Eden, iblis datang. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Allah. Padahal Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa sama seperti Allah. Tapi seolah-olah Tuhan, iblis bilang kepada Hawa, oh enggak. Kamu baru sama seperti Allah kalau kamu makan buah. Seringkali dalam hidup kita merasa kurang. Kita akan lengkap kalau. Bahkan gak sedikit orang menjadikan pernikahan supaya lengkap. Kenapa kamu mau married sama dia? Karena apa yang kurang sama saya ada sama dia. Kita saling melengkapi katanya. Tapi ternyata bukan saling melengkapi pada saat kenyataannya. Justru apa? Saling menuntut dan sebagainya. Kenapa? Ya karena inferiority complex. Next slide. Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Saya sengaja kasih ini karena menurut saya penjelasan di
di dalam bahasa Ibrani itu menarik. Jadi kalau saudara baca bahasa Ibrani itu bukan dari kiri ke kanan, tapi sama seperti bahasa Arab, dari kanan ke kiri, saudara. Di situ dibilang ki anoki yadati et hamaha sabot aser anoki hoset. Karena aku tahu apa yang ada di pikiranku tentang kamu. Karena aku tahu apa yang ada di pikiranku tentang kamu. Saudara kalau ketemu orang, pasti saudara ada muncul sesuatu di pikiran saudara tentang dia. Saudara ketemu orang, langsung mikir, ada di pikirannya. Saudara jadi orang tua, saudara tahu waktu anak saudara bagi rapot, saudara terima rapotnya, saudara sudah tahu pikirannya. Pikiran saudara tentang anak saudara. Wah mati nih, ini gak bakal jadi orang nih anak gua kalau kayak begini nih. Atau saudara terima rapot, wah mantap nih, anak gua pasti nanti. Itu saudara udah ada di pikiran saudara tuh. Walaupun mungkin gak diomongin. Kemarin Mesya bagi rapot, Liliana bagi rapot. Liliana itu tiap pagi bagi rapot, saudara, nilai paling jeleknya 92. Nilainya rata-rata 100, 100, 98, 100, 100. Kalau Mesya, dia bersaksi sama antinya, sama bibinya. Aku bisa sepertinya juga, anugerah Tuhan, kata dia. Jadi kalau ketemu berdua, udah ceng-cengan, saudara. Kakak berapa nilainya? Kakak berapa nilainya? Dalam hidup kan kita ngalamin gitu, betul ya saudara ya? Kita pikir semuanya gak sempurna, tapi Tuhan punya rancangan yang sempurna buat saudara. Dia bilang di sini, for I know the thoughts that I think about you. Karena saya tahu rancangan apa yang ada di pikiran saya tentang kamu, katanya. Dilanjutin di situ saudara, Alekem neum Yahweh masabol shalom, katanya. Bahwa apa yang jadi pikiranku tentang kamu, itu semuanya tentang shalom. Apa itu shalom saudara? Shalom bukan hanya damai sejahtera. Shalom itu menunjukkan bahwa dia punya rencana, bahwa saudara dan Allah itu gak pernah terpisah. Saudara dan Allah itu senantiasa shalom, damai. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, shalomnya hilang. Diusir manusia dari hadirat Allah. Karena diusir manusia dari hadirat Allah, maka segala sesuatu yang Allah punya, manusia gak punya. Tapi Yesus datang untuk membuat saudara dan saya berdamai lagi dengan Allah. Nah, kata berdamai lagi dengan Allah itu shalom. Saya pernah baca satu artikel, orang Yahudi ketemu sama orang Timur Tengah di sebuah padang gurun. Lalu si orang Timur Tengah ini menyapa, Assalamualaikum. Lalu si orang Yahudi ini bilang, Shalom alaihem. Loh, ternyata ini orang Yahudi, nggak cocok mereka berdua. Lalu orang Timur Tengah ini bilang kepada orang Yahudi ini, kembalikan salam saya. Kenapa dibilang kembalikan salam saya? Karena menurut kepercayaan mereka, waktu saya bilang Assalamualaikum, itu artinya saya sedang berdoa supaya segala kebaikan yang ada di dunia ini, itu terjadi dalam hidup kamu. Nah, gara-gara ini dilihat ini bukan hopengnya, ini ciongnya, saudara. Dia minta, oh balikin. Berarti ini benar-benar satu keyakinan bahwa ketika dia mengucapkan Assalamualaikum, benar-benar dia percaya kebaikan akan terjadi. Jadi sebab itu ketika kita salaman waktu masuk awal gereja, Shalom, itu bukan sesuatu kata-kata sia-sia yang remeh. Bahwa ketika Tuhan mengucapkan Shalom buat saudara, maka segala kebaikan yang Allah punya, itu bisa menjadi milik saudara. Maka kesaksian yang tadi dikatakan oleh Ibu Lina, itu bukan lagi sesuatu hal yang luar biasa, tapi sesuatu hal yang normal, bahwa hari demi hari saudara diberikan shalom sama Tuhan. Sehingga saudara bisa bernyanyi, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Amin saudara. Supaya hari-hari saudara jalani bersama Yesus. Yang luar biasanya saudara, dikatakan itu saudara, bahwa Tuhan itu punya aharit watikwah. Dia punya aharit watikwah, a future and a hope. Bahwa dikatakan dia a future and a hope. Tadi ingat bahwa orang yang punya inferiority complex, merasa apa aja dalam hidupnya kurang. Istri saya kurang lah, suami saya kurang lah, rezeki saya kurang lah, karir saya kurang lah, saldo di bank saya kurang lah. Hidupnya cuma dua. Kalau nggak menyesal, khawatir. Tapi Tuhan menciptakan saudara dengan rancangan yang kalau orang Sunda bilang perfecto. Perfect.
Orangnya nggak sempurna, tapi rencana Tuhannya sempurna. Waktu dikatakan dia kasih a future and a hope, tahu nggak saudara? Waktu dia katakan Hamas sabot, pikirannya dia itu bicara tentang apa? Ini pikirannya kudu jadi, gitu kalau kata orang bilang. Kudu jadi apa yang ada di otaknya Tuhan. Saudara boleh melenceng, hidupnya ke sana lah. Saudara pikir rancangan Tuhan akan gagal. Saudara mungkin ngelakuin hal yang mungkin ngelukai hati Tuhan. Saudara pikir udahlah hidup saudara berakhir. Ternyata kata Hamas sabot itu saudara, the thought, pikirannya Tuhan, itu bicara tentang apa saudara? Bukan cuma idea, bukan cuma ide, tetapi di dalam bahasa aslinya dikatakan apa? Invention, penemuan. Ada penemuan bohlam lampu. Siapa yang nemuin bohlam lampu? Ayo, siapa? Thomas Alva Edison. Bukan Thomas Alva Simangunsong. Thomas Alva Edison. Siapa yang nemuin penemuan telepon? Penemuan telepon siapa? Wah, ini pinter-pinter semua nih. Baru bagi rapot ya kan? Alexander Graham Bell. Ya kan? Siapa yang menemukan saudara? Tuhan mau bikin penemuan-penemuan dalam hidup saudara. Dia mau kasih satu penemuan kepada dunia. Siapa diri saudara? Mungkin saudara pikir gue udah umur sekian, segala asam garam kehidupan yang gue udah lewatin, pokoknya kayaknya hidup gue biasa-biasa aja. Tuhan ternyata punya rancangan yang sempurna. Dia mau bikin sebuah penemuan lewat kehidupan saudara. Next slide. Hidup kita itu ternyata kayak begini saudara. Ke situ kejedot, ke sini kejedot. Di mana sih sebetulnya hidup saya? Mana sih Tuhan? Tapi ternyata Mazmur 139 ayat 16 bilang apa? Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Jadi dari sebelum saudara lahir, Tuhan ternyata udah catat-catat. Tuhan udah catat-catat tuh. Ya. Dari sebelum Ezra lahir saudara, kita udah tahu nih, mau nanti bersalinnya di rumah sakit mana. Mulai siapin ranjangnya, siapin baju-bajunya. Apalagi Tuhan, sebelum Tuhan melahirkan saudara, lewat ibu kandung saudara, dibilang, mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya apa? Tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi hari ini nih, 16 Juni, ini udah ada di rancangan Tuhan sebelum saudara lahir. Jadi gak ada satupun kejadian di hidup ini saudara yang tanpa kontrolnya Tuhan. Bahkan sehelai rambut saudara jatuh pun gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Bayangin, sehelai rambut pun. Firman Tuhan bilang, Tuhan tahu jumlah helai rambut saudara. Sejago-jagonya Ibu Joyce punya salon dan sering gunting rambut orang. Tapi saya yakin dia nggak tahu jumlah helai rambutnya sendiri, saudara. Kalau sampai dia tahu, dia kurang kerjaan, saudara. Sesudah ibadah kita kasih dia kerjaan. Next slide. Jadi rahasia Allah dalam hidup saudara itu bagaikan gambar ini, saudara. Masih di download, masih loading. Makanya saudara bingung, ini gimana ya ke depannya ya? Ini arahnya gimana ya? Aduh gimana ya, gua nggak tahu nih. Kayaknya semua tuh masih blank. Ya iyalah, masih di loading. Kalau saudara nge-download file, saudara lagi nge-download gambar di HP saudara, apa yang saudara lakuin? Ya tungguin aja kan? Ya tungguin aja. Ada yang sinyalnya lagi kuat, cepat. Ada yang sinyalnya lemah, agak lambat. Hidup kita kayak begini. Tapi seringkali dalam nunggu begini, kita jadi inferior. Kita jadi ngerasa kurang. Gara-gara kita ngerasa kurang, kita ngelakuin tindakan-tindakan yang gak semestinya akhirnya. Kita ngeluh, kita menggerutu, kita mulai ngomongin orang, kita cerita kejelekan orang, akhirnya kita cerita kejelekan kita sendiri. Kan saya sudah ngomong, saudara kalau cerita ke orang tentang masalah saudara, dari 10 orang, 8 orangnya gimana? 8 orangnya gak peduli. Sisanya 2 orangnya kenapa? Mereka bersyukur saudara punya masalah itu. Ini survei, dari 10 orang yang saudara ceritain masalah saudara, 8 orang, they don't care. 2 orangnya, do they care? Apakah mereka peduli? Enggak. They are glad that you have it.
Mereka happy karena saudara punya masalah itu. Jadi siapa yang peduli? Ada, saudara. Kalaupun seolah-olah peduli cuman tadi nggak dengar kesaksian Bu Lina, udah semua intimidasi dan sebagainya. Siapa yang peduli? Nggak ada. Kalaupun dia kasih tahu orang gereja juga paling apa? Wah, kita ikut berdoa. Kita juga ikut berdoa. Dan kita nggak tahu. Next, sebagai penutup, nggak heran Tuhan punya julukan. Apa namanya? Apa arti Immanuel? Allah bersama. Sebagai penutup, ada satu orang yang hidupnya dulu juga inferior. Dia merasa, ini gua anak dianggap gak? Karena waktu seorang Nabi Samuel datang ke rumah bapaknya, nama bapaknya Isai. Dia bilang, keluarin semua anak kamu. Anaknya dikeluarin, tapi cuma 7. Lalu Nabi Samuel bilang sama Isai, kayaknya ini semua anak-anak kamu katanya ada yang salah satu dipilih Tuhan jadi raja. Tapi ini yang satu, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kok ini semua kata Tuhan enggak? Kamu masih ada anak lagi enggak? Tahu nggak bapaknya bilang? Oh iya, ada satu lagi. Ini bapak macam apa, saudara? Ada satu lagi, tapi dia ada di padang. Dipanggil, oh, Daud, saudara. Oh, pasti Daud, saudara datang. Dia ngapain kerjanya? Ngangon kambing. Kan gembala kambing domba, ngangon kambing. Kalau dia masih hidup ini hari nih, dia lagi panen uang nih, karena hari Senin Idul Adha. Datang tuh si Daud ya kan, ya gitu kan. Si Samuel lihat Tuhan bilang, ini dia, urapi dia. Baru dia nyampe rumah dituang pakai minyak urapan. Inilah Raja Israel. Lalu Tuhan bicara kepada Samuel, manusia lihat mata, Tuhan lihat hati. Si Daud ini hidupnya inferior, saudara. Makanya paling banyak ciptain mazmur, lagu-lagu di padang domba, saudara, sambil jagain kambing, jagain domba, nyanyi-nyanyi. Itu aja kerjanya, saudara. Gak ada gaji tetap. Pendidikan juga gak tahu dia tuh sekolah di mana. Mungkin dia sekolah di PAUD karena namanya Daud, ya kan. Bapaknya aja gak ingat. Ada satu ayat di Mazmur berkata apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak meninggalkan aku. Itu mengindikasikan kemungkinan besar bapak mamanya Daud itu gak peduli sama Daud. Tapi orang yang inferior ini bilang apa, saudara? Di Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan. Apa maksudnya takkan kekurangan aku? Aku gak inferior lagi. Seringkali kita baru hilang kurangnya, rasa kurangnya baru hilang kalau punya uang, kalau bisnisnya lancar, kalau punya modal, kalau ada yang ngejamin masa depan saya, kalau pokoknya semuanya cari dari luar. Pokoknya kalau orang yang hargai saya baru saya merasa gak kurang, kalau orang hormati saya baru saya merasa gak kurang, kalau Tuhan bilang apa? Enggak. Daud yang punya pengalaman hidup seperti itu, dia punya kesimpulan dalam hidupnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan.